Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojabodi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kemana nih yang jual? Pikirnya, karena Pak Ihsan tak ada di tempat. Fahmi menoleh ke segala arah untuk mencari keberadaan sang pemilik gerobak bakso. Lama ia mengamati sekeliling namun tak kunjung jua melihat Pak Ihsan. Ah, bodoh amat pikirnya. Fahmi pun mengambil mangkok yang masih bersih. Ia berniat untuk meracik bakso buatannya sendiri karena rasa lapar yang tak tertahankan. Namun, ketika ia membuka panci di mana tempat mengukus bakso, ia terheran-heran karena menemukan jeroan di dalam panci baksonya. Sejak kapan Pak Ihsan jualan bakso jeroan? Pikirnya. Ah, mungkin variasi menu baru, ucapnya, tak memperdulikan keanehan yang terjadi. Fahmi pun segera mengambil beberapa butir bakso dan jeroan yang terebus di dalam panci. Kok bau busuk sih? Ucap Fahmi ketika menaruh jeroan tersebut ke dalam mangkok. Ush! Angin dingin membelai tengkuknya. Seketika, bulu romanya berdiri. Fahmi merinding di sekujur badannya. Mas, tolong, jangan makan usus saya. Fahmi mendengar suara lirih yang sayup pelan terdengar. Ia pun menoleh ke segala arah untuk mencari pemilik suara lirih tersebut. Prang! Suara mangkuk yang terjatuh dari genggaman. Mata Fahmi terbelalak. Mulutnya menganga manakala melihat sesosok dari pemilik suara tersebut. Ia melihat sosok yang merangkak mendekati dirinya. Dengan wajah terbelah dan usus yang terburai menyapu tanah. Kaki Fahmi gemetar hebat. Badannya terasa lemas untuk menopang berat tubuhnya. Fahmi pun jatuh terjungkal dan pingsan seketika. Pagi menjelang, sinar mentari tak mampu menghangatkan desa karena tertutup mendung tebal. Tak lama hujan turun membasahi setiap jengkal tanah di desa ini. Hujan turun dengan derasnya, menghentikan setiap aktivitas dari para warga desa. Di suatu rumah, Pak Udin tengah meminum segelas kopi di teras depan rumahnya. Sudah beberapa hari ini ia tak bisa tertidur dengan pulas dan tenang. Ada sesuatu yang sangat mengganjal pikirannya. Kekhawatiran tergurat dari raut wajahnya. Matanya memerah menahan kantuk. Kantung matanya menghitam dengan jelas, sementara wajahnya begitu pucat. Kelelahan dan kegelisahan yang membuat kondisi Pak Udin demikian. Matanya menerawang jauh, tak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Berpindah ke kediaman almarhum Jaka. Batin ibunya sangat terpukul atas kematian mengenaskan anaknya. Jiwa terasa hampa karena kehilangan anak satu-satunya tersebut. Walaupun sifat Jaka yang sering membuat masalah pada dirinya, namun sebagai seorang ibu ia tetap menyayangi anaknya tersebut. Bahkan ia pun sering membela manakala para warga lainnya mencaci kelakuan anaknya.
Rumahnya terasa sunyi dan sepi semenjak kematian Jaka. Tak ada lagi tingkah laku Jaka yang menyusahkan. Walaupun demikian, sekarang ia sangat merindukan sifat anaknya tersebut. Hujan turun selama seharian penuh. Air yang turun membasahi setiap apapun yang berada di bawahnya. Seharian, para warga hanya berdiam diri di dalam rumahnya karena aktivitasnya terhalang oleh derasnya hujan. Namun tidak untuk Busro. Busro harus segera menuju rumah Pak Mantri untuk menjemputnya dan memintai pertolongan dari sang mantri karena kondisi adiknya tengah demam tinggi. Tak ada keraguan dalam hatinya untuk menembus derasnya hujan. Mau tak mau ia harus melakukannya. Busro segera mengambil jas hujan model ponco yang ia simpan di dalam rak. Jas ponco sudah dikenakan. Sepedanya pun sudah terparkir di depan. Kini saatnya ia harus mengayuh sepedanya menembus derasnya hujan. Gelegar petir terdengar saling bersahut-sahutan, menambah rasa mencekam di setiap kayuhan sepedanya. Untuk sampai ke rumah Pak Mantri, Busro harus menempuh perjalanan sepanjang beberapa kilometer. Ya, karena pada masa itu tak banyak dokter dan puskesmas yang ada. Puskesmas terdekat ada di samping kantor kecamatan yang sangat jauh jaraknya. Penerangan di sepanjang jalan pun sangat minim. Busro harus menyesuaikan pandangannya dengan minimnya cahaya yang ada. Saat kilatan cahaya petir menerangi jalan yang Busro tempuh, selama beberapa detik dari kejauhan, Busro melihat seperti ada orang yang tengah merangkak menuju ke arahnya. Busro berhenti dengan satu kakinya, menahan keseimbangan berat sepeda dan tubuhnya. Busro memicingkan matanya untuk memastikan apa yang ada di depannya tersebut. Sosok itu terus merangkak dengan pelan menuju arah di mana Busro berdiri. Ngeri campur takut yang Busro rasakan. Sepertinya sosok itu bukan manusia, pikirnya. Dengan cepat dan sigap, ia mengubah haluan setir sepedanya ke belakang. Ia bermaksud untuk segera pergi menjauhi sosok yang dirasa bukan manusia itu. Busro segera mengayuh kencang sepedanya. Ia pun sesekali menoleh ke arah belakang untuk memastikan jok di belakangnya tetap kosong dan sosok tersebut tidak mengejarnya. Dengan tergesa-gesa, Busro semakin menambah kecepatan laju sepedanya. Hingga akhirnya, ia telah sampai di depan rumahnya. Sepedanya terbanting. Ia tak sempat memarkirkannya karena rasa takut yang luar biasa yang sedang ia alami saat ini. Segeralah membuka jas hujan ponco yang ia kenakan dan bergegas untuk masuk ke dalam dan mengunci pintu rumahnya. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, Busro mencoba menenangkan dirinya yang dirasa kacau atas kejadian barusan. Busro segera menuju ke arah dapur untuk mengambil segelas air agar perasaannya menjadi lebih tenang. Hembusan nafas panjang yang Busro keluarkan karena sekarang ia merasa kondisi pikirannya lebih baik. Busro duduk di samping pintu sambil membakar sebatang rokok untuk lebih menenangkan hatinya dan menjernihkan pikirannya. Sementara suara petir masih terdengar dari dalam rumahnya. Setelah sebatang rokok habis ia hisap, ia pun berjalan ke kamar adiknya untuk mengecek dan memastikan keadaan adiknya tersebut
apa semakin parah atau sudah jauh lebih baik. Sementara Ibu Busro terlihat tertidur di samping adiknya. Pak Ihsan jatuh sakit. Tubuhnya demam dan sesekali berteriak-teriak seperti orang kerasukan. Istrinya sangat iba melihat kondisi suaminya tersebut. Sementara gerobak baksonya sudah terparkir di samping rumah. Salah satu warga yang mengantarkan gerobak yang Pak Ihsan tinggalkan sewaktu kejadian kemarin malam. Istrinya tampak sesekali menangis melihat keadaan suaminya yang demikian. Sementara Fahmi, kondisinya sudah lebih baik setelah dibawa ke dukun di dekat desa. Para warga tentunya bertanya-tanya perihal kejadian apa yang tengah terjadi. 2 hari kemudian, para warga masih terlihat beraktivitas seperti biasanya. Mereka masih belum tahu bahwa ada teror yang sedang mengintai dan akan mengganggu ketentraman desa. Pak Ujo dan Bu Tias tengah bersiap berangkat menuju pasar. Ketika waktu menunjukkan jam 10 malam. Ya, memang pasar di sini buka pada malam hari sampai pagi hari. Segala kebutuhan pokok pun tersedia di pasar ini. Pak Ujo pun segera memanasi mesin motor Astrea keluaran lama miliknya. Setelah semuanya siap, mereka pun berkendara menuju pasar. Memakan waktu setengah jam untuk sampai. Jalan pada saat itu masih berupa bebatuan yang menonjol. Belum teraspal dan belum bagus seperti sekarang. Dengan bermodalkan lampu dari motornya, Pak Ujo melaju menembus jalan yang gelap dan minim cahaya. Jalan menuju pasar harus melewati toang atau jalan yang sepi dan panjang. Setelah beberapa lama, akhirnya Pak Ujo sampai di depan pasar. Segera ia mencari tempat untuk memarkirkan motornya. Beberapa jam berlalu, Pak Ujo sudah membeli semua yang ia butuhkan di dalam pasar. Ia menaruh barang belanjaannya di dalam keranjang yang terbuat dari bambu yang berada di samping motornya. Sementara istrinya duduk di belakang sambil memegangi belanjaan agar tidak terjatuh. Pak Ujo kembali menembus pekatnya malam, melajukan dengan omelan dan hati-hati agar barang dan istrinya tetap aman. Ketika sampai di tikungan kecil yang kanan kirinya masih berupa pekarangan, Pak Ujo menginjak dalam-dalam pedal rem motornya. Bagaimana tidak? Tepat 100 meter di depannya, ia melihat tubuh tergeletak di tengah jalan yang ia lihat dari bantuan lampu motornya. Ada apa, Pak? Kok tiba-tiba ngerem mendadak begitu? Tanya istrinya yang berada di belakang. Lihat, Bu, kayak ada orang tergeletak di tengah jalan. Begal mungkin, Pak. Udah, gak usah ditolongin. Kita muter balik aja, ucap istrinya memperingati. Hus, Ibu ini kalau ngomong sembarangan. Kita lihat dulu, Bu. Siapa tahu korban kecelakaan. Pak Ujo nampak kekeh dengan pendapatnya. Pak Ujo melajukan motornya ke arah tubuh tersebut. Setelah dirasa dekat dan aman, beliau segera turun dari motornya untuk mengecek keadaan yang dirasa adalah sang korban kecelakaan. Namun, ketika Pak Ujo sudah dekat, tiba-tiba tubuh tergeletak tersebut menggeliat, seperti sakit menahan ajal. Pak Ujo pun beringsut mundur karena kaget.
"Kenapa toh, Pak?" ucap istrinya dari arah belakang. Lalu tiba-tiba tubuh yang tergeletak itu kini telah berdiri, dengan wajah yang terbelah dan ususnya yang terburai menjuntai ke bawah. "Setan alas!" ucap keras Pak Ujo karena takut dan kaget. "Lari, Bu, lari, ayo cepetan lari," ajaknya kepada sang istri. "Ih, serem, Pak," balas sang istri setelah melihat sosok tersebut. Dengan tergesa-gesa dan panik, Pak Ujo segera menyalakan motornya. Namun, sial, motornya tak mau menyala. "Tak bisa diandalkan di saat seperti ini," ucap Pak Ujo kepada motornya. Berkali-kali Pak Ujo mencoba menyalakan mesin motornya, namun tak ada hasil juga. Istrinya terus mendekap dan berpegang erat pada tubuh Pak Ujo karena ketakutan. "Ah, sialan, bajingan. Rupanya kunci kontak motor belum ia hidupkan. Pantas saja dari tadi motornya tak mau menyala. Ayo, Bu, cepet naik, cepetan, Bu," perintahnya kepada sang istri yang masih ketakutan. Setelah kunci kontak dihidupkan, dengan mudahnya motor tersebut menyala. Pak Ujo segera menarik dalam-dalam gas motornya. Ia melaju sangat kencang untuk kabur sejauh mungkin dari sosok yang menyeramkan barusan. Sementara istrinya terus memegang erat tubuh suaminya tersebut sambil memejamkan kedua matanya karena ketakutan. Keesokan harinya, Pak Ujo menceritakan kepada para tetangganya tentang kejadian semalam yang ia alami. Namun para tetangga seperti tak percaya cerita yang Pak Ujo tuturkan. Ketika sedang berjalan, Fahmi mencuri dengar dari para warga yang tengah membicarakan cerita Pak Ujo. Fahmi berhenti untuk menyimak dan mencari tahu lebih dalam tentang kabar yang beredar. Dan setelah mendengar cerita Pak Ujo dari para tetangganya, Fahmi pun menuturkan bahwa ia juga mengalami kejadian yang hampir sama seperti yang Pak Ujo alami. Fahmi menceritakan secara detail tentang kejadian sewaktu ia tengah membeli bakso Pak Ihsan. Warga yang awalnya ragu akan kebenaran cerita tersebut pun akhirnya sedikit percaya. Warga menjadi sedikit was-was dibuatnya. Angin malam berhembus kencang membelah dedaunan. Suara serangga malam begitu nyaring terdengar. Terlihat di sebuah pos ronda, sekelompok warga desa tengah bermain kartu gaple untuk membuang rasa bosan. Tawa dari orang dalam pos ronda memecah keheningan malam ini. Seiring tawa yang perlahan mereda, tiba-tiba tercium bau amis serta busuk di dekat pos ronda. "Buset, bau amis, ucap salah satu lelaki berkupluk hitam di kepalanya. Bersambung dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti kelanjutan ceritanya di channel Ojo Wedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.